pagi Bu. Selamat datang. Terima kasih untuk kunjungannya pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Kristi, bidan yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa dan siapa? Mbak Ainun. Mas siapa? Mas Didi. Mas Didi. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini loh Bu, saya mau menikah. Ya. Terus apa saja harus saya siapkan? Oh, jadi Mbak ini calon pengantin seperti itu ya? Iya Bu. Baik. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan kepada Mbak dan Mas mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, nanti saya akan menggunakan media ini lembar balik sebagai alat saya menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Iya. Jadi nanti Mbak di sini dan Mas tidak perlu ragu, dan bila mana saya menanyakan hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, Mbak jawabnya dengan jujur, dan Mbak juga harus yakin kalau kerahasiaan Mbak di sini aman. Iya Bu. Itu ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini ada gambar sepasang calon pengantin ya, sepasang pengantin seperti itu. Iya Bu. Sebelumnya Mbak sudah mengerti apa itu pernikahan atau Mas mau jawab? Apa Mbak pernikahan itu? Belum tahu. Janji suci seperti itu ya, mengikat janji suci. Iya iya. Jadi akad atau pernikahan itu adalah janji nikah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa untuk saling memberikan ketenangan, kemudian mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, atau biasa disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu ya. Iya Bu. Sampai di sini paham? Iya. Kemudian pernikahan di sini adalah suatu awal mula terbentuknya suatu hubungan keluarga, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan, ini bisa sambil diperhatikan dan dilihat, sambil dibaca-baca ya Mas, Mbak. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai hak reproduksi dan seksual, seperti itu. Apa itu hak reproduksi dan seksual? Hak reproduksi dan seksual di sini adalah hak memiliki suami istri, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, kemudian berapa jumlah anak, dan mengatur jarak kehamilannya, seperti itu. Jadi nanti harus saling koordinasi, harus saling ada kesepakatan antara wanita dan pria kalau sudah menikah, tidak hanya dari satu belah pihak saja, seperti itu ya. Iya Bu. Kemudian hak yang kedua yaitu adalah berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Informasinya itu tentang apa? Yaitu tentang kesehatan reproduksi dan seksual, kemudian serta efek samping obat-obatan, kemudian ada alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian yang ketiga di sini adalah hak untuk mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, akurat tentang penyakit menular seksual, kemudian agar si perempuan dan laki-laki di sini terlindungi dari infeksi penular seksual, kemudian juga agar terhindar dari infeksi saluran reproduksi. Kemudian juga berhak untuk memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi si laki-laki maupun si perempuan, dan untuk keturunannya yang akan datang. Kemudian si istri atau seorang wanita di sini juga berhak untuk memperoleh informasi dari pelayanan KB yang aman, efektif, kemudian terjangkau, kemudian dapat diterima dan sesuai dengan pilihan tanpa adanya suatu paksaan, seperti itu. Kemudian hak yang selanjutnya yaitu pihak perempuan juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Misalnya ini bisa dari waktu kehamilan, persalinan, nifas, kemudian KB, seperti itu ya Bu. Mbak Ding, maaf. Kemudian Mbak, Mas, hak reproduksi dan seksual yang terakhir di sini adalah bila mana Mbak dan Mas nanti setelah menikah ingin melakukan suatu hubungan suami istri, itu harus didasarkan suatu penghargaan. Jadi tidak terkesan pemaksaan seperti itu. Jadi kedua belah pihak antara wanita dan pria ini harus suka sama suka, seperti itu. Sampai di sini paham?
Paham ya? Saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai organ reproduksi perempuan. Nah, ini bisa sambil dilihat ya Mbak. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari bagian reproduksi perempuan ini. Nah, yang pertama di sini adalah ovarium atau indung telur. Ini ya Mbak. Iya Bu. Ini terletak di bagian kanan dan kiri. Nah, fungsi dari ovarium di sini adalah ini indung telur ya Mbak, bisa diamati. Kemudian fungsi dari indung telur atau ovarium di sini adalah untuk mengeluarkan sel telur atau ovum sebulan sekali. Nah, indung telur ini terletak pada bagian kanan dan kiri. Seperti ini. Nah, secara bergiliran kanan dan kiri ini mengeluarkan sel telur. Kemudian jika sel telur di sini adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur, ya. Jadi indung telur ini menghasilkan sel telur. Kemudian yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga bila mana terjadi pembuahan atau kehamilan seperti itu. Kemudian bila si indung telur ini tidak dibuahi oleh sperma atau cairan dari laki-laki, ini akan keluar, ini akan luruh, kemudian terjadilah menstruasi. Kemudian organ reproduksi yang kedua di sini adalah tuba falopi atau saluran telur. Tuba falopi di sini bentuknya ini kanan dan kiri. Nah, yang dinamakan saluran telur di sini adalah ini merupakan suatu jalan ini yang dilalui oleh indung telur menuju ke rahim. Ini rahim. Jadi misalnya ada sel sperma dan sel telur itu bertemunya di sini, berkencang ya. Nah, kemudian dia turun ke sini. Ini menjadi rumah. Kemudian setelah jarak, kemudian organ reproduksi yang ketiga di sini adalah fimbre. Fimbre atau ini berupa tangan atau jari jemari seperti itu. Ini berfungsi untuk mengeluarkan indung telur. Fimbre ini di sini. Jadi bagian ini. Gitu. Kemudian di sini ada uterus. Uterus atau rahim atau biasa orang Jawa menyebut itu penguritan. Seperti itu ya, Mbak. Nah, uterus di sini merupakan tempat berkembangnya janin atau bayi. Mulai dari janin, bayi sampai dia lahir. Jadi di sini tempatnya. Nah, saat tidak hamil, ukuran dari rahim ini adalah kurang lebih sebesar telur ayam. Nah, jika dia seorang wanita itu hamil, maka ya perubahan bentuk dari uterus ini menyesuaikan dari si janinnya. Nah, untuk bagian dari uterus di sini ada 3 macam. Yang pertama ada bagian lapisan luar. Lapisan luar di sini disebut dengan parametrium. Nah, parametrium di sini dekat dengan rongga perut. Kemudian ada bagian tengah disebut dengan perimetrium. Kemudian yang bagian dalam di sini adalah endometrium. Di mana endometrium di sini adalah tempat menempelnya janin atau bayi. Seperti itu. Sampai sini Mbak sudah paham? Kemudian yang kelima di sini adalah serviks. Serviks atau leher rahim ya. Kemudian serviks. Ini leher rahimnya di sebelah sini. Jadi leher rahim di sini fungsinya adalah membuka pada saat persalinan berlangsung. Jadi sebagai jalan lewatnya si janin. Itu. Kemudian yang keenam di sini adalah vagina atau liang kemaluan. Ini merupakan tempat untuk bersenggama ya Mbak. Bersenggama atau melakukan suatu hubungan suami istri. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah klitoris atau kelentit. Ini merupakan bagian paling sensitif. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai organ reproduksi laki-laki karena ya tadi organ reproduksi perempuan sudah saya jelaskan ya Mbak. Ini bisa sambil dilihat dan dibaca keterangannya di sini. Itu yang pertama di sini ada testis atau buah zakat. Testis atau buah zakat di sini.
Fungsi dari yang berfungsi untuk memproduksi sperma setiap harinya dengan bantuan hormon testosteron. Kemudian testis ini berada di dalam skrotum ataupun kantong buah zakat. Jadi si buah zakat di sini merupakan bagian dalamnya kantong. Kemudian organ yang kedua di sini adalah skrotum atau kantong buah zakat. Ini berfungsi untuk melindungi testis. Nah, skrotum di sini mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Kemudian organ yang ketiga, Mbak, Mas, di sini adalah vas deferens atau saluran sperma. Saluran sperma berada di bagian dalam. Ini merupakan saluran yang menyalurkan sperma dari bagian testis dari sini tadi menuju testis epidermis menuju ke uretra atau saluran kencing. Kemudian yang keempat di sini ada prostat atau vesikula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya. Vesikula seminalis bisa dilihat prostat bagian sini. Ini berada di bagian dalam ya. Ini merupakan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan semen atau mani yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Kemudian organ yang terakhir di sini adalah penis, yang dimana fungsinya itu sebagai alat senderma dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan air seni. Nah, pada keadaan biasa ukuran penis ini kecil seperti ini. Kemudian ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke bagian penis sehingga berubah menjadi tegang atau biasa disebut dengan ereksi seperti itu. Kemudian pada laki-laki di sini memang sewajibnya disunat, Mas, Mbak. Kemudian untuk pada laki-laki memang seharusnya disunat karena dengan langkah sunat di sini adalah suatu cara atau upaya untuk membuang kulit prepudium, karena secara medis sunat ini dianjurkan karena dapat memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkenanya infeksi radang ataupun kanker pada bagian penis. Sampai di sini Mbak dan Mas sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang persiapan pernikahan. Mbak dan Mas di sini apa saja yang sudah dipersiapkan mengenai pernikahannya? Belum ada persiapan ya? Baik, nanti akan saya coba jelaskan mengenai persiapannya. Nah, persiapannya di sini meliputi yang pertama itu ada pemeriksaan fisik, kemudian ada persiapan gizi, kemudian ada pemeriksaan status imunisasi TT dan juga menjaga kebersihan organ reproduksi seperti itu ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini, ini ya bisa dilihat gambarnya. Ini untuk Mbak, Mas mengenai persiapan fisik. Untuk pemeriksaan status kesehatan di sini meliputi tanda-tanda vital, yaitu ada pemeriksaan tensi, kemudian suhu, kemudian memeriksa frekuensi nafas dan juga denyut nadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini juga akan dilakukan pemeriksaan darah rutin untuk memeriksa HB, trombosit dan leukosit. Nanti selebihnya jika Mbak ingin melakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan yang ingin memeriksa, mestinya Mbak bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian mengenai pemeriksaan darah yang dianjurkan di sini ada beberapa yang saya jelaskan, yaitu meliputi golongan darah dan resus, kemudian gula darah sewaktu, kemudian ada deteksi penyakit thalassemia, kemudian ada hepatitis B dan C, kemudian ada juga TORCH atau toxoplasmosis rubella, sitomegalovirus dan herpes simplex. Kemudian untuk persiapan gizinya, ini sangat dianjurkan untuk Mbak mempersiapkan gizi pada masa calon pengantin seperti itu untuk kedepannya. Nah, persiapan gizi di sini adalah untuk peningkatan status gizi bagi calon pengantin, terutama pada seorang wanita, karena melalui program persiapan gizi ini dapat menanggulangi adanya suatu keadaan yang biasa disebut dengan PEG atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat seperti itu Mbak.
Kemudian yang selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai status imunisasi TT. Nah, status imunisasi TT di sini sebenarnya imunisasi TT di sini ada 5. Jadi sebanyak 5 kali disuntikan karena imunisasi TT ini juga diberikan pada masa waktu sekolah SD, SMP ataupun saat akan menikah dan saat hamil pertama kali, seperti itu. Untuk selebihnya saat mengenai status imunisasi TT, mestinya Mbak juga akan dijelaskan lebih detail saat Mbak melakukan penyuntikan imunisasi TT. Kemudian Mbak yang perlu Mbak perhatikan juga di sini mengenai menjaga kebersihan organ reproduksi ya Mbak, Mas. Bisa sambil dilihat ini gambarnya. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi ini? Nah, sebaiknya pakaian dalam ini diganti minimal 2 kali dalam sehari. Ya Mbak, Mas. Nah, untuk pakaian dalam di sini tidak menggunakan pakaian yang ketat dan berbahan non sintetik. Kemudian untuk organ reproduksi bagian luar, organ reproduksi ini sebaiknya bila mana ingin membersihkan itu dari arah depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, karena kalau membersihkan atau cebok dari belakang ke depan ini ibaratnya membawa kuman ini dimasukkan ke bagian depan seperti itu. Jadi alangkah baiknya dibersihkan dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk ataupun tisu ataupun kain kering lainnya. Kemudian ini khususnya untuk wanita atau perempuan, ini tidak boleh ya Mbak terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, karena itu akan merusak pH baik dalam sekitaran daerah kewanitaan seperti itu. Kemudian jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Jadi untuk pemakaian pembalut itu dibatasi, tidak boleh terlalu lama. Kemudian untuk menggunakan pembalut itu sebaiknya setiap 4 jam sekali itu diganti ya Mbak pembalutnya, karena kemungkinan kalau 4 jam itu belum diganti kan sudah penuh. Kalau sudah penuh kan biasa terasa risih ya Mbak. Namun alangkah lebih baiknya lagi memang seharusnya setiap kali Mbak kencing itu adalah mengganti pembalut seperti itu ya Mbak. Nanti bisa diterapkan ya Mbak. Iya Bu. Kemudian bila mana Mbak mengalami suatu ketidaknyamanan seperti keputihan yang berbau dan berwarna hijau, itu langkah lebih baiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian untuk masnya, ini khusus untuk mas, jadi diwajibkan untuk sunat. Kemudian untuk calon pengantin pria ini memang diwajibkan untuk sunat, karena sunat di sini untuk kesehatan itu baik, seperti itu ya Mas. Ya Bu. Kemudian yang selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai cara menjaga keharmonisan kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama di sini adalah saling setia. Saling setia di sini adalah masing-masing setia kepada pasangannya dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. Jadi hanya pada suami atau istrinya saja, tidak boleh dengan orang lain ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kondom. Nah kemudian yang kedua di sini adalah kondom. Kondom di sini merupakan suatu alat metode kontrasepsi, ya Mbak. Ini dipasang dalam ini butuh kerjasama dengan suami seperti itu. Nah, bila mana memang ternyata tidak bisa setia, ini untuk masnya gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun seperti itu, agar ini juga berfungsi untuk mencegah tertularnya penyakit infeksi menular seksual seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah menghindari penggunaan narkoba ataupun suntik dengan cara yaitu ini biasa terjadi karena menggunakan jarum bergantian yang berisiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun apapun bentuknya hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri ya Mbak, Mas. Kemudian yang terakhir di sini adalah penggunaan alat-alat yang steril. Cara menjaga keharmonisan ini, itu dengan jangan menggunakan jarum
alat suntik ataupun alat peluka kulit lainnya, itu berupa tindih ataupun tato secara bergantian. Karena penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah seperti itu. Sampai di sini paham, Mbak, Mas? Paham. Kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Gender itu adalah jenis kelamin, karena memang kan biasanya yang namanya laki-laki itu pastinya lebih unggul daripada wanita, karena laki-laki itu jagoan. Kalau perempuan itu bisanya hanya memasak di rumah, kalau laki-laki itu cari uang, seperti itu ya. Nah, bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga itu seperti apa saja? Yang pertama yaitu ada stereotipi atau pelabelan. Karena biasanya ini misalnya diambil satu contoh, laki-laki itu lebih kuat, perempuan lemah. Perempuan itu emosional, laki-laki rasional, seperti itu. Itu memang suatu kasus yang banyak kita temui di masyarakat saat ini ya. Kemudian bentuk ketidaksetaraan gender yang kedua di sini adalah subordinasi. Subordinasi di sini adalah yang diutamakan di sini adalah laki-laki lebih dahulu daripada perempuan. Kemudian yang ketiga di sini adalah marginalisasi. Marginalisasi di sini adalah perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting apapun di keluarga maupun di lingkungan manapun. Kemudian yang terakhir di sini adalah beban ganda. Beban ganda atau biasa beban kerja ini perempuan lebih lama dan lebih banyak. Nah, perempuan di sini dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Mas dan Mbak sudah menjadi rumah tangga, jadi gender atau jenis kelamin tidak ada pembeda ataupun pelabelan. Jadi laki-laki dan wanita itu adalah sama. Seperti itu ya, Mbak. Kemudian yang selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai Kemudian yang selanjutnya di sini juga akan saya jelaskan mengenai tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Bisa dilihat ya, Mbak, Mas. Nah, apa saja kekerasan yang mengganggu pernikahan di sini nanti saya akan jelaskan. Karena memang pernikahan ideal di sini adalah dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki ini saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan sesuatu. Akan tetapi apabila pernikahan ideal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang harus dihindari ya ini. Yang pertama adalah tidak melakukan kekerasan secara fisik. Nah, kekerasan secara fisik itu meliputi apa saja? Bisa memukul, menendang, menampar, menjambak, kemudian menyudut dengan rokok atau melukai dengan hal lainnya. Kemudian yang kedua di sini adalah melakukan kekerasan secara psikis. Psikis di sini bisa diambil satu contoh, misalnya menghina, kemudian melontarkan kata-kata yang kotor, kemudian merendahkan, kemudian melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya dan bahkan mengancam istrinya. Kemudian yang ketiga di sini adalah kekerasan seksual. Ini meliputi memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya seorang pasangan suami istri itu kalau melakukan hubungan seksual itu harus kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Seperti itu ya, Mbak, Mas. Kemudian yang keempat di sini adalah penelantaran. Misalnya istri tidak diberi nafkah baik lahir ataupun batin dan melarang istrinya untuk bekerja. Jadi istrinya di sini hanya dianjurkan untuk di rumah saja, tidak boleh bekerja dan tidak boleh ngapa-ngapain seperti itu. Kemudian yang kelima di sini adalah eksploitasi atau memanfaatkan, kemudian memperdagangkan dan memperbudak banyak orang seperti itu. Kemudian apabila suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, apa yang harus dijadikan solusi? Nah, yang harus
solusi atau solusi dari tindak kekerasan yang dilakukan pada suami istri dalam hubungan rumah tangga di sini adalah yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit. Kemudian tujuannya di sini adalah mengobati luka-luka yang dialami, kemudian mendapatkan visum, kemudian meminta dokter ataupun polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Seperti itu. Kemudian menceritakan kejadian kepada orang tua, teman dekat ataupun kerabat. Jadi harus terbuka dengan teman lainnya, tidak boleh tertutup apabila dari pihak suami melakukan suatu tindak kekerasan atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah melakukan ke bagian polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak. Kemudian yang terakhir di sini adalah mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan psikologi. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai tanda-tanda kehamilan. Jadi Mbak juga harus memperhatikan yang saya jelaskan ini, dan harapan saya juga Mbak dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah, apa saja tanda-tanda kehamilan di situ? Nah, ini kan ada gambarnya ya Mbak. Ini ada aspek, tidak nafsu makan, kemudian ada muntah. Nah, tanda-tanda kehamilan di sini adalah bila mana dilakukan pemeriksaan ini tandanya positif dan bergaris keluar. Jadi itu positif hamil. Kemudian tanda yang kedua di sini adalah tidak mendapatkan menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Biasanya kok tanggal segini saya men, ini kok tidak men. Berarti itu merupakan suatu tanda dari kehamilan. Kemudian timbul rasa mual, muntah, kemudian kepala pusing, terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil seperti itu. Kemudian dirasa tidak nafsu makan, kadang-kadang menginginkan makanan tertentu ataupun biasa disebut dengan mengidam. Kemudian pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu, biasanya ini dapat didengarkan suara detak jantung janin apabila sudah diperiksakan dan sudah terdeteksi bahwasanya dia positif hamil. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung usia kehamilan dan cara menentukan taksiran persalinan? Nah, ini bisa dilihat, ini ada tanggal ya Mbak. Ini untuk menghitung usia kehamilan. Ini kan ada tanggal 8 Juni ya Mbak. 8 Juni 2009. Kemudian di sini ada yang jadi paling merah adalah tanggal 14 Juli 2009. Cara untuk menghitung usia kehamilan di sini adalah yaitu jarak antara tanggal 8 Juli ke tanggal 14 Juli di sini berapa? Di sini adalah jaraknya 36 hari. Jadi bisa langsung dibulatkan bahwasanya 36 hari di sini adalah sekitar 5 bulan. 5 minggu. 1 bulan itu kan ada 30 hari. Kalau 36 hari kan berarti 1 bulan lebih. Berarti kan bisa diambil kira-kira yaitu ada 5 minggu usia kehamilannya. Kemudian di sini cara menentukan ini ya. Cara menentukan taksiran persalinan atau kapan waktu persalinannya. Di sini ada tanggal 8 Juni 2009 dan ini ada tanggal 15 Maret 2010. Nah, bagaimana cara menentukannya? Caranya di sini adalah jika bulan 1 sampai 3 itu rumusnya adalah tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahunnya ditambah 0. Itu kalau bulan 1 sampai bulan 3. Kalau bulannya di sini adalah bulan 4 sampai dengan bulan 12, di sini adalah rumusnya tanggal ini ditambah 7, kemudian bulannya ini dikurangi 3, kemudian tahunnya itu ditambah 1. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya di sini adalah tanggalnya di sini adalah tanggalnya ditambah 7. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan lagi, Mbak. Kemudian memeriksakan kehamilan. Nah,
Untuk memeriksakan kehamilan di sini apa saja yang diperiksa? Yang pertama di sini adalah memeriksa timbang berat badan, bentuk tinggi badan, kemudian pengukuran tekanan darah, menentukan status gizinya. Ini biasa dilakukan mengukur lingkar lengan atas untuk menentukan apakah dia kekurangan gizi atau kelebihan seperti itu. Karena kalau kekurangan gizi itu akan berakibat fatal pada janin dan ibunya saat proses persalinan seperti itu ya Mbak. Kemudian juga dilakukan pengukuran janin. Pengukuran janin ini mengukur menggunakan meteran seperti ini atau pita sentimeter untuk menentukan tinggi dari bonus uteri ataupun untuk menentukan usia kehamilannya. Kemudian juga menentukan presentasi janin. Nah, presentasi janin itu seperti apa? Ini untuk menentukan di mana bagian kepalanya, bagian kakinya di mana, dan apakah janin ini sungsang ataupun normal seperti itu. Dan juga untuk menentukan jenis jantung janin itu di sebelah kanan ataupun kiri, atau bahkan janinnya ini satu ataupun dua. Karena kalau memang janinnya dua itu kan berarti denyut jantungnya juga ada dua, seperti itu ya Mbak. Kemudian juga dilakukan penilaian status imunisasi TT. TT-nya itu sudah TT 5 atau baru TT 4 ataupun TT 3. Jadi itu dikaji lagi dari riwayat sebelumnya untuk menentukan dia itu TT berapa. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada pemberian tablet tambah darah. Ini untuk menambah darah pada ibu. Kemudian juga dilakukan tes laboratorium. Ini meliputi pemeriksaan darah, golongan darah, kemudian HIV, AIDS ataupun penyakit lainnya. Kemudian juga dilaksanakan tata laksana khusus atau rencana tindak lanjut setelah dilakukan pemeriksaan ini mau seperti apa, seperti itu. Kemudian juga dilakukan konseling mengenai kehamilan ibunya. Kemudian bagaimana cara menjaga kehamilan agar kehamilan itu tetap berjalan semestinya, ibu tetap sehat, janin juga sehat, seperti itu ya. Yang pertama di sini adalah ibu jangan kelelahan dan dianjurkan untuk tidak mengangkat beban terlalu berat, karena ini akan berakibat fatal kepada kehamilan ibu, seperti itu ya Mbak. Kemudian berbaring selama 1 jam pada siang hari dan usahakan kaki itu lebih tinggi daripada perut. Tidur cukup selama 9-10 jam, kemudian tidur terlentang pada saat hamil muda itu kurang dianjurkan, karena ibu hamil itu kebanyakan dianjurkan untuk tidur miring pada kehamilan lanjutan. Karena kalau tidurnya itu terlentang ataupun miring ke kanan itu akan menghambat sirkulasi peredaran darah janin, seperti itu. Kemudian dianjurkan untuk berpakaian longgar yang menyerap keringat dan memakai kutang yang dapat menahan payudara. Kemudian untuk mbaknya ini juga dianjurkan untuk berpakaian longgar yang menyerap keringat ya Mbak. Kemudian dianjurkan juga untuk memakai BH yang dapat menahan payudara yang membesar serta memakai alas kaki yang nyaman, seperti itu ya Mbak. Kemudian untuk posisi hubungan ini perlu diatur agar tidak menekan bagian perut ibu. Aman. Tapi sini katanya Dan untuk aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan berjalan kaki selama 30-60 menit ya Mbak, tiap hari, ataupun berolahraga ringan seperti senam hamil. Kemudian ini dapat dilakukan dengan hati-hati dan seksama, seperti itu Mbak. Kemudian juga harus menghindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang-orang yang sedang merokok. Jadi harus dihindari ya Mbak. Kemudian juga untuk pemakaian obat itu harus sesuai dengan resep dokter. Dan juga dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah 3-5 porsi dalam sehari. Nah, bagaimana menu yang sehat selama kehamilan itu bisa diamati. Ini ada macam-macamnya, saya sambil dibaca. Ini untuk kehamilan 1-3 bulan itu mbaknya makan dalam porsi kecil tapi sering, karena biasa 1-3 bulan itu mengalami mual muntah ya Mbak.
kemudian makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas dan asam. Kemudian untuk makanan itu menggunakan makanan yang segar, kemudian berserat tinggi, sedikit lemak dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Nanti lebih jelasnya Mbak juga bisa cari sumber lain untuk membaca bagaimana menu sehat dan seimbang selama kehamilan, seperti itu ya Mbak. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pula mengenai kehamilan dan persalinan berisiko. Bagaimana saja kehamilan dan persalinan berisiko di sini? Yang pertama di sini ada karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambatnya. 4 terlalu di sini apa saja? Yang pertama di sini adalah terlalu muda hamil. Nah, terlalu muda hamil ini biasa dialami oleh wanita yang biasa ini umurnya kurang dari 20 tahun itu sudah hamil dan sudah bersalin. Itu merupakan suatu faktor persalinan yang berisiko. Kemudian yang kedua di sini adalah terlalu tua. Terlalu tua di sini merupakan seorang ibu yang melahirkan yang dimana umurnya itu 35 tahun ataupun lebih. Itu. Kemudian yang ketiga di sini terlalu sering hamil. Terlalu sering hamil ini atau biasa disebut terlalu banyak anak. Misalnya anaknya sudah 3 tapi masih tetap hamil saja. Nah, ini merupakan suatu faktor yang berisiko. Seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ada faktor terlalu dekatnya jarak kehamilan. Karena jarak kehamilan yang ideal di sini adalah 2,5 tahun. Jadi semisal ada seorang ibu yang 1 tahun, anaknya itu baru 1 tahun, tapi dia sudah hamil lagi, itu termasuk ke dalam faktor 4 terlalu, yaitu masuk ke dalam persalinan berisiko. Seperti itu. Kemudian untuk yang 3 terlambat tadi, terlambat apa saja? Yang pertama yaitu terlambat mengambil keputusan ataupun mencari upaya medis kedaruratan. Kemudian yang kedua ini adalah terlambat tiba di fasilitas kesehatan karena memang kemungkinan jarak kampung jauh dari akses kesehatan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dalam merujuk, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada terlambat dalam mendapatkan pertolongan medis yang adekuat ataupun cukup baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jadi ini akan saya lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke metode kontrasepsi, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kehamilan dan persalinan yang berisiko. Mbak sudah memahaminya? Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Yang pertama di sini akan saya jelaskan mengenai metode modern jangka panjang. Nah, metode modern jangka panjang di sini ada apa saja? Nah, ini merupakan metode modern jangka panjang. Ini ada pil, kemudian ada kondom dan ada suntik. Nah, suntik di sini ada 2 macam, yaitu ada suntik 1 bulan maupun 3 bulan. Kemudian metode yang kedua di sini adalah metode jangka panjang. Ini bisa dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun atau sesuai dengan keinginan mbaknya mau dilepas kapan, seperti itu. Nah, yang pertama adalah ini adalah ABPK atau susuk atau implan, seperti itu. Ini dipasang di bagian lengan sini ya Pak. Itu. Kemudian yang kedua di sini adalah IUD atau spiral, ini dipasang di dalam rahim. Ini sangat efektif ya Mbak, dan jangka waktunya lama. Kemudian ini adalah metode alamiah. Nah, metode alamiah ini itu ada apa saja? Yang pertama di sini ada pantang berkala. Pantang berkala di sini adalah memantau waktu suburnya kapan. Jadi sewaktu waktu subur itu tidak melakukan suatu hubungan. Kemudian ini adalah pengukuran suhu basal. Jadi setiap pagi sebelum mbaknya melakukan aktivitas apapun, jadi bangun itu langsung mengukur suhu. Seperti itu. Suhunya ini bisa diukur melalui ketiak. Kemudian yang di sini adalah penilaian lendir vagina, karena lendir vagina ini bisa dideteksi bila mana
Jadi goyang. Kemudian di sini adalah penilaian dinding vagina, di mana biasanya kalau masa subur dindingnya di sini bersifat elastis dan bening, seperti itu. Jadi bisa diamati kalau misalnya pas waktu dindingnya itu banyak dan elastis itu merupakan masa subur, jadi tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian ada juga di sini coitus interruptus ataupun senggama terputus. Jadi sebelum lelaki mengeluarkan sperma, ini spermanya dicabut seperti itu. Kemudian metode alamiah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai infeksi menular seksual atau biasa disebut dengan IMS. Jadi untuk melihat gambarnya ini jangan jijik ya Mbak, ini merupakan suatu pengetahuan yang memang wajib untuk diketahui oleh Mbak dan Masnya, seperti itu. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai gonorrhea atau kencing nanah. Seperti ini ya. Kencing nanah ini gejalanya pada laki-laki yaitu terdapat di tubuh ureta, sinyal putih dan kekuningan ataupun kuning. Nah, untuk gejala pada perempuan itu biasa seringkali tanpa gejala. Namun bila ada tubuh putih ataupun kuning, ini terutama di daerah mulut, itu perlu dilakukan suatu pemeriksaan dalam seperti itu. Kemudian untuk pencegahan dari kencing nanah di sini adalah yang pertama tidak berhubungan intim, kemudian setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Kemudian yang kedua di sini adalah sifilis ada saat dilakukan penekanan. Pencegahannya tetap sama, yaitu tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan intim, kemudian juga harus setia memakai kondom, seperti halnya dengan infeksi menular seksual kencing nanah. Kemudian yang ketiga di sini adalah herpes genital, seperti ini ya Mbak. Herpes genital yang pertama itu diawali dengan bintilan atau lentingan, terdapat luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan dan biasanya sangat nyeri, terdapat pembesaran kelenjar pada lipatan paha, teraba kenyal dan disertai dengan gejala sistemik. Kemudian herpes genital kambuhan. Herpes genital kambuhan di sini timbul karena adanya faktor stres pikiran, kemudian senggama yang berlebih dan terdapat kelelahan dalam hal lainnya. Ini biasa terdapat lesi ataupun luka tidak sebanyak dan seberat luka pada genital pertama. Dan untuk pencegahan dari herpes genitalis ini yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom dan menghindari faktor-faktor penyebab dari timbulnya gejala tersebut. Kemudian infeksi menular seksual yang kedua di sini adalah kemudian untuk infeksi menular sudah parah, dan ini juga terdapat Polyeloma acuminata atau biasa disebut jadir ayam. Ini sudah parah. Dan untuk faktor pencegahan dari beberapa infeksi menular seksual di sini ya tetap, yaitu tidak melakukan hubungan intim, setia dan memakai kondom, dan juga rajin untuk menjaga kebersihan alat kelamin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini juga ada di sini juga ada Candidiosis vaginalis, bisa diamati gambarnya. Kemudian ada vaginosis bakterial dan ada trichomoniasis. Dari beberapa infeksi saluran reproduksi dan infeksi menular seksual yang sudah saya jelaskan, untuk beberapa faktor pencegahannya ya sudah saya jelaskan, yaitu tetap setia pada pasangan, tidak melakukan hubungan intim dengan orang lain, dan selalu menggunakan kondom. Ini untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Sampai di sini Mas dan Mbak sudah paham? Iya Mbak. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kehidupan seksual suami dan istri. Bagaimana kehidupan seksual suami dan istri di sini? Itu kehidupan seksual di sini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor fisik dan psikis. Nah, kalau kedua faktor tersebut sudah baik, kemungkinan fungsi seksualnya juga akan baik. Kemudian faktor fisik
itu antara lain apa saja? Yaitu ada tidaknya penyakit, kemudian pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Kemudian untuk faktor psikis, ini ada tidaknya stres, kemudian jenuh, kemudian serta suasana hubungan yang harmonis. Dan untuk gangguan kehidupan seksual ini dapat terjadi pada suami ataupun pada istri. Laki-laki, yang pertama untuk gangguan seksual pada perempuan di sini adalah gangguan karena kurangnya dorongan seksual seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu gangguan bangkitan seksual, kemudian terasa sakit atau tidak nyaman pada daerah kemaluan dan tidak bisa atau sulitnya untuk mencapai orgasme saat hubungan seksual. Kemudian untuk gangguan seksual pada laki-laki di sini yang perlu diperhatikan adalah juga kurangnya dorongan seksual, kemudian juga terdapat disfungsi ereksi atau terdapat impotensi pada pria, kemudian terjadinya gangguan ejakulasi atau terjadinya ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terlambat, dan juga terdapat gangguan orgasme. Ini merupakan suatu gangguan seksual pada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ini yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara mencegah gangguan seksual. Nah, yang perlu diingat cara untuk mencegah gangguan seksual di sini adalah selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama. Bersama di sini yaitu antara wanita dan laki-laki dan dibina bersama dengan pasangan. Kemudian bersikap dan bicara secara terbuka apa adanya. Dan masing-masing pasangan di sini juga berhak tahu mana hal yang memang mereka suka dan mana hal yang memang mereka tidak sukai. Kemudian yang ketiga di sini juga harus menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya dari suami tidak merokok, kemudian keduanya harus pintar-pintar mengelola stres, kemudian tidur cukup, pola makan gizi seimbang dan olahraga secara teratur. Kemudian yang keempat di sini adalah jangan tergoda untuk menggunakan obat ataupun ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Dan apabila ingin meminum obat itu juga harus dengan seizin dokter. Kemudian juga harus mengatur keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Jadi jangan hanya sibuk bekerja terus, istrinya juga harus diajak rekreasi agar istrinya merasa senang dan bahagia seperti itu. Ya Mas? Ya, kemudian selanjutnya juga harus selalu mengusahakan untuk memiliki waktu bersama atau quality time dengan pasangan seperti itu. Kemudian terakhir, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin saja, namun untuk menghindari kejenuhan. Namun juga harus mengkomunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tanpa adanya suatu unsur paksaan seperti itu. Ya sudah saya cukupkan mengenai penjelasan yang saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Sebelumnya dari Mbak dan Mas ada yang ingin ditanyakan atau belum? Teko. Baik, saya sudah cukup untuk menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Saya cukupkan di sini. Nah, sebelumnya Mbak tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham. Baik, jika Mbak dan Masnya sudah paham, saya harapkan Mbak dan Masnya ini baik dari kesehatan reproduksi dan seksualnya tetap dalam keadaan sehat dan kedepannya bisa melahirkan keturunan yang sehat pula. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Mbak. Itu adanya penyakit infeksi menular seksual, Mbak. Setia pakai kondom dan hindari faktor penyebabnya. Jeda. Setia pakai kondom dan hindari faktor penyebabnya. Baik, ya, pintar ya Mbak. Jadi Mbak tadi sudah dengan sangat antusias mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi Mbak dan Mas ke depannya ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan semua dapat diterima ya Mbak? Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kunjungannya dan semoga apa yang direncanakan semua dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih Mbak.
Sisi